Memang kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya baik kan gitu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda dan ananda di rumah? Bagaimana pula kabar puasanya hari ini? Puasa di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Kembali lagi di Bincang-Bincang Ramadan. Di episode terakhir khusus spesial hari ini kita sudah hadir di salah satu rumah wali murid SDIT Al-Uswah Tuban, dan kita akan berbincang-bincang mengenai aktivitas Ramadannya di rumah di momen Ramadan terakhir. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum ayah bunda. Salam Ustaz. Senang sekali loh kita bisa berkunjung ke rumah ini. Alhamdulillah, kita juga senang Ustaz. Juga senang Ustaz. Ya, oke, sebelum kita berbincang-bincang boleh kita kenalan dulu dengan ayah bunda. Ini dari wali murid Ananda siapa gitu, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Ustadz, saya Deno Mandrial. Ini istri saya Fitri Ekawati. Kami orang tua murid dari 3 orang nih Ustadz, anaknya Ustadz di Al-Uswah. Yang pertama itu Niswa Askia Akla, yang kedua Permata Lubra Faiha. Ini kembar Ustaz, biasanya dipanggil sama teman-temannya Akla Faiha gitu. Akla Faiha. Ya. Kemudian yang ketiga namanya Zakira Talita Zahra, biasanya dipanggil sama teman-temannya Zahra. Itu yang masih kelas 2. Ini yang kecil namanya Cendekia Safiullah Putra Mandrial. Dipanggilnya siapa Dek? Ayung Ustaz. Ayung. Ya, insya Allah nanti juga bersekolah di TKIT Al-Uswah juga Ustaz, mulai pertengahan tahun ini insya Allah. Di keluarga Al-Uswah ya. Keluarga Al-Uswah, kira-kira seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Oke, ini ayah bunda kita ingin berbincang-bincang mengenai kegiatan Ramadan di rumah keluarga. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti gantian ya, pertanyaan untuk bunda dan kemudian pertanyaan untuk ayah. Ini langsung saja ini pertanyaan pertama ini khusus untuk bundanya ini ya. Tradisi atau kebiasaan keluarga apa yang selalu dilakukan saat Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bulan Ramadan, pertama ya tradisi kita yaitu bermaaf-maafan. Yang pertama kepada orang tua, kepada suami, anak-anak semuanya. Kalau bersama orang tua yaitu melalui video call. Yang kedua yaitu tradisi kita yaitu punya target masing-masing Ustadz. Jadi anak-anak memasuki bulan Ramadan itu sudah masang target dulu. Ramadan kali ini khatam Al-Qur'annya berapa kali? Terus hafalannya ditambah berapa? Kemudian sholatnya, tarawihnya kalau bisa di masjid, kita di masjid. Kalau mungkin ada kendala di rumah bersama berjamaah bersama. Kemudian untuk sholat sunnahnya duha, tahajud, insya Allah harus lengkap selama bulan Ramadan. Itu tradisi keluarganya seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Nah, pertanyaan berikutnya ini khusus untuk ayah ini. Bagaimana cara menanamkan kebiasaan ibadah puasa kepada ananda sejak dini, sejak kecil? Oke, kita biasanya juga mengalir saja Ustaz. Jadi karena bulan puasa ini kan bulan latihan gitu ya. Nah, memang anak-anak ini sejak kecil itu umur 4 tahun itu sudah kita latih untuk berpuasa. Tetapi sifatnya pun juga tidak paksaan gitu ya. Jadi kalau saya sih tidak bisa maksa orangnya. Yang bisa maksa itu yang di sebelah saya ini. Jadi kalau urusan paksaan saya serahkan ke ibunya gitu ya. Nah, jadi ya anak-anak kita latih, kita ya bersama-sama gitu ya, kita juga memberikan contoh yang baik, sehingga anak-anak mau kan dia lihat contohnya, kemudian dia mau menjalankan itu dengan sukacita lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ininya kita mengalir saja Bun ya. Mengalir sih. Seperti Ustaz ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ini khusus buat Bunda lagi nih. Bisa diceritakan nggak Bunda aktivitas ngabuburit keluarga? Kalau ngabuburit kita jarang ya Ustadz, karena saya senangnya
bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Kreasi Ya, sendiri. kreasi Tapi sendiri. sesekali ya homemade ya Ya. Ustaz. Tapi sekali-sekali itu ada ayah mungkin ngajak berbuka di luar bersama teman-teman mungkin. Ya untuk anak-anak tidak ada permintaan khusus untuk ngabuburit itu, tapi mereka menunggu saya itu request biasanya. Oh, request. Request. Bunda hari ini pengen ini. Oh. Sambil menunggu mereka ya saya suruh menambah bacaan Al-Qur'an dulu. Bacaan Al-Qur'annya, Ya. ya. Ngabuburitnya seperti itu Oh, Ustaz. ngabuburit gitu. Oke, berikutnya pertanyaan buat ayah lagi nih. Aktivitas keluarga menyambut Lailatul Qadar di Ramadan terakhir. Oke, pada prinsipnya kita memperbanyak ibadah Ustaz ya. Jadi memperbanyak baca Al-Qur'an, kemudian sholat malamnya dan kalau baca Al-Qur'an biasanya kita juga bersama-sama Ustaz ya. Jadi saya tidak hanya nyuruh anak-anak, tetapi kita juga harus melakukan itu secara bersama-sama gitu ya. Seperti itu aja kali ya, Bun ya. Ya, kira-kira gitu aja saat ininya kita tidak ada hal yang khusus juga. Iktikaf di masjid pun juga sejauh ini kita masih ini ya. Kita masih dominan di rumah saja gitu ya. Kalau tarawih sama witirnya memang kita upayakan itu di masjid. Di masjid. Oke, berarti lebih banyak aktivitas ibadah malamnya di rumah bersama keluarga. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Bunda lagi nih. Persiapan menyambut Idul Fitri. Nah, ini biasanya paling Idul Fitri itu paling sibuk sekali Paling biasanya. sibuk ya Ustadz Iya. ya ibu-ibu biasanya. Kalau saya biasa aja sih Ustadz, mengalir seperti ibu-ibu lainnya mungkin. Ya persiapannya yang pertama itu kalau kita mudik ya Ustadz ya, yang jelas kita mempersiapkan anak-anak dulu, kondisi anak-anak sehat semua yang jelas setelah puasa kan ya Ustadz ya. Kemudian ya apa persiapan apa lagi ya, persiapan kue lebaran, Kue Lebaran. baju lebaran. Baju Lebaran ya itu. Ya kalaupun paling nggak ada satu Ustadz. Kalau nggak ada sebenarnya nggak apa-apa. Tapi anak-anak juga mungkin untuk reward buat anak-anak aja setelah mereka berpuasa ya Ustadz ya. Ya selanjutnya kalau untuk mudik ya menyambut kebersamaan bertemu keluarga besar. Bertemu keluarga besar. Oke. Saya tambahkan sedikit Ustaz. Nah, jadi tambahannya tadi untuk rewardnya anak-anak itu, insya Allah berapa tahun terakhir anak-anak kan full terus puasanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mudik, kita ya menikmati perjalanan mudik lah. Kalau ke Padang itu kan bisa 3 hari sampai 4 hari itu satu berangkatnya saja. Nah, biasanya kita juga mampir-mampir untuk ya memberi insight baru untuk anak-anak gitu ya. Kalau pas enggak mudik, kita juga ngajak kemana gitu lebarannya. Jadi itu sebagai ya inilah apresiasi untuk anak-anak bahwasanya ya keberhasilan tadi itu memang dia juga akan merasa dihargai oleh orang tuanya gitu ya. Ya kita memotivasinya seperti itu aja kira-kira Ustaz. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir nih pertanyaan buat ayah bunda ya. Dua-duanya ini nanti gantian. Harapan untuk keluarga terutama Ananda di akhir Ramadan. Harapannya. Ayah dulu mungkin. Oke, karena tadi bulan Ramadan itu bulan latihan, kalau kata pepatah kan Allah bisa karena biasa, katanya itu pepatah Padang Ustaz. Jadi kalau semakin terbiasa melakukan itu tentu lebih ahli kira-kira gitu, semakin ahli gitu ya. Nah, kita berharap dengan latihan yang baik dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, semoga latihan itu melekat gitu ya. Jadi melekat ke anak-anak, ke kita semua sekeluarga, sehingga di 11 bulan setelah Ramadan itu nanti kita bisa semakin baik saja. Jadi anak-anak juga semakin baik, kita semakin baik, terutama dalam peningkatan ibadahnya, menjaga konsistensi ibadah gitu ya. Memang ini ya, konsistensi itu ya PR bersama gitu ya. Kadang memang ada naik turun gitu ya, istiqomahnya ini memang perlu di treatment terus gitu ya. Pada saat dia mulai menurun ya mungkin perlu diingatkan. Dan insyaallah ini istri saya juga ini ya, kita saling mengingatkan lah.
Ya juga kadang kalau saya mulai agak kelihatan kok mulai drop, ini biasanya sering mengingatkan. Kalau anak-anak lebih banyak peran istri yang kita lihat cukup ini ya, saya melihat cukup dominan gitu ya. Jadi kalau saya ngontrolnya sesekali aja saat modelnya. Jadi misalnya kalau agak telat bangunnya, saya bangun ya, sekali panggilan sudah selesai. Tapi kalau istri saya enggak, saya itu harus sampai dia sholat gitu kan ya, kira-kira gitu cara tekniknya dia. Kalau saya kan sudah melakukan ya sudah, kalian enggak, ini targetnya harus tercapai dulu, jadi harus sampai selesai. Jadi kesimpulannya memang peran istri sebagai ibunya anak-anak menurut saya itu sangat vital ya Ustadz ya. Jadi kalau kita baca sejarah memang kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya baik kan gitu ya. Kalau ayahnya belum tentu katanya gitu ya. Banyak contoh ayahnya yang baik tapi anaknya belum tentu baik gitu. Katanya kayak Nabi Ibrahim gitu kan, ayahnya enggak baik ternyata ada keluarga-keluarga tertentu yang tidak seperti itu. Tapi insya Allah kalau ibunya baik, anaknya baik. Dan kecerewetan ibu itu juga menentukan konsistensi anak-anak. Semakin cerewet ibunya untuk hal yang positif ya, nah itu anak-anaknya akan lebih stabil, akan lebih konsisten untuk menjalankan apakah ibadahnya tadi, Quran dan lain-lain itu akan sangat membantu di situ. Seperti itu Ustaz, kira-kira Ustaz. Kalau Bunda harapannya? Penjelasan sudah panjang dari ayah. Ustaz, mungkin itu saja harapan saya ya, lebih baik dari hari kemarin. Itu buat anak-anak pun begitu. Semoga kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Itu saja mungkin Ustaz. Ya, oke. Ini Bunda ada sedikit permainan ini ya. Nah, ini ada sedikit permainan nanti. Kalau memang terjadi di keluarga atau benar-benar dilakukan ya tinggal angkat yes, kalau tidak ya no, nggak apa-apa. Ini jujur ya Ustaz jawabnya. Kenapa ya jujur ya? Puasa kayak. Boleh ya jujur. Oke, ini pertanyaan pertama, kalau ya berarti yes, kalau tidak berarti no. Nah ini terawih bersama 1, 2, 3. Alhamdulillah. Harus ada gorengan. Nah ini 1, 2, 3. Oh, ada yes ada no. Ini baju baru lebaran ini 1, 2, 3. Oh no, oh bundanya yes. Karena ini reward buat anak-anak. Reward buat anak-anak enggak. Tilawah setiap hari ini 1, 2, 3. Oh pasti yes. Nah kelima ini reward untuk anak-anak 1, 2, 3 pastinya. Terus nih sesekali buka di luar 1, 2, 3. Yes ya. Oke, Ayah Bunda, terima kasih atas waktu dan tempatnya, atas bincang-bincang di episode terakhir ini. Terima kasih atas waktunya juga. Mohon maaf kalau mengganggu kesibukan Ayah Bunda. Hari libur. Demikian Ayah Bunda Nanda bincang-bincang di episode terakhir ini bersama keluarga dari Al-Uswah Tuban, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita bersama. Sampai ketemu di bincang-bincang Ramadan di tahun mendatang. Tetap stay tune di SDT Al-Uswah Tuban, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel SDT Al-Uswah Tuban. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.